Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran matematika, di mana pada hari ini kita masih membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Jadi, untuk operasi hitung bilangan bulat itu yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian, dan yang kelima adalah operasi hitung campuran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian pada bilangan bulat. Baiklah, langsung saja. Operasi hitung perkalian pada bilangan bulat ini yaitu untuk sebarang bilangan bulat A dan bilangan bulat positif N berlaku N dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A dan seterusnya, di mana A ini adalah sebanyak N suku. Jadi kita lihat contoh soalnya aja langsung. Contohnya di sini 4 dikali 5. Berarti 5-nya 5 sebanyak 4 kali. Jadi dia penjumlahan ya, penjumlahan berulang. Nah, jadi 4 dikali 5 itu berarti 5-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Betul. Kemudian contoh yang kedua, 5 dikali 4. 5 kali 4 berarti 4-nya sebanyak 5 kali. Berarti sama dengan sama dengan 20. Selanjutnya 2 dikali negatif 2. Berarti negatif 2-nya dituliskan atau dijumlahkan sebanyak 2 kali. Jadinya negatif 2 ditambah negatif 2. Ini karena negatif keduanya berarti langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 2, 4. Kemudian hasilnya berarti tandanya negatif. Jadinya negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi yang harus diingat pada perkalian yang pertama, jika dua bilangan tandanya sama, maka hasil kalinya adalah bilangan positif. Maksudnya bilangan tanda sama itu gimana? Nih kita lihat. Jadi misalnya kedua bilangan itu dia bisa bertanda negatif keduanya atau bertanda positif keduanya, maka hasilnya nanti adalah bilangan positif. Nah, contohnya 2 dikali 3. 2 dan 3 di sini nilainya sama-sama positif, berarti nanti hasilnya adalah bilangan positif. Tinggal kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2 dikali negatif 3. Kita lihat di sini tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya nanti juga positif, karena jika dua bilangan tandanya sama, maka hasil kalinya adalah bilangan positif. Jadi walaupun dia negatif keduanya, tapi hasilnya adalah bilangan positif. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi yang harus diingat yang pertama, jika dua bilangan tandanya sama, maka hasil kalinya adalah bilangan positif. Yang harus kalian ingat yang kedua adalah jika dua bilangan tandanya berbeda, maka hasil kalinya adalah bilangan negatif. Jadi, jika yang pertama tadi adalah tandanya sama, maka hasilnya positif. Yang kedua, jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi misalnya, dia bisa negatif dikali positif atau positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi untuk tanda titik ini maksudnya dia adalah perkalian ya. Jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu ibu tuliskan tanda titik, lihat nih, kalau dia berupa operasi berarti dia maksudnya adalah operasi perkalian. Oke, contohnya negatif 2 dikali 3. Kita lihat ya.
Bilangan yang pertama nilainya adalah negatif, bilangan yang kedua nilainya positif. Karena ada negatif dan ada positif, maka hasilnya adalah negatif karena tadi tandanya berbeda. Jadi 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kemudian contoh yang kedua nih, positif dikali negatif. Jadi 2 dikali negatif 3, positif dengan negatif berarti hasilnya negatif. Tinggal kita hitung, 2 dikali 3, 6, berarti negatif 6. Oke, gimana? Harus ingat ya. Untuk dua hal ini terutama, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sifat perkalian. Apa saja sifatnya? Ayo kita lihat. Sifat yang pertama adalah tertutup. A dikali B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contoh, negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Nah, di sini negatif 5, 2, dan negatif 10 dia adalah bilangan bulat, di mana negatif 5 dan negatif 10 adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 2 adalah bilangan bulat positif. Jadi mereka nih bertiga, si negatif 5, 2, dan negatif 10 adalah bilangan bulat. Yang selanjutnya, sifat yang kedua adalah komutatif atau pertukaran, di mana di sini A dikali B itu sama saja dengan B dikali A. Di contohnya, negatif 5 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali negatif 5. Jadi tidak masalah ya, dipertukarkan posisinya, di depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan. Nah, hasilnya kan sama-sama negatif 10. Kemudian sifat yang ketiga adalah asosiatif atau pengelompokan. Jadi misalnya ada 3 bilangan bulat, itu A kali B dikali C itu dikelompokkan bisa A dikali B kemudian dikali C, atau A dikali hasil dari B dikali C. Sama, kita lihat. Contohnya di sini adalah negatif 5 dikali 2 dikali 4 itu sama dengan negatif 5 dikali dalam kurung 2 dikali 4. Nah, yang pertama dulu, misalnya negatif 5 dikali 2 dikali 4. Jadi yang ini dulu ya, yang warna merah. Negatif 5 dikali 2 itu sama dengan negatif 10. Kemudian baru dikali 4 sama dengan negatif 40. Sekarang kita lihat yang kedua ini. Negatif 5 dikali dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan negatif 5-nya tetap dulu. 2 dikali 4 sama dengan 8, sama dengan negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Jadi negatif 5 dikali 2 baru dikali 4 itu sama dengan negatif 5 dikali dalam kurung 2 dikali 4. Jadi dia bersifat pengelompokan, tidak masalah mau dikelompokkan di depan atau di belakang. Oke, gimana untuk 3 sifat perkalian yang ini? Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk sifat perkalian yang selanjutnya. Di sini yang keempat adalah sifat distributif atau penyetaraan. A dikali dalam kurung A tambah B sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke, maaf ini ada sedikit kekeliruan. Ibu ralat dulu ya. Ini adalah B, yang ini nanti C. Bentar ya, kita ganti dulu. Jadi ini adalah B, yang ini adalah C. Mohon maaf ini ada sedikit kekeliruan. Oke, jadi ibu ulang. A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Kemudian di sini kita lihat, ini tadi kan penjumlahan. Jadi ini bisa juga dia berupa pengurangan. Jadi A dikali dalam kurung
A dikurang B itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Jadi nanti di sini menentukan ya. Nih, tergantung yang di sini. Kalau di sini dia berupa penjumlahan, maka di sini penjumlahan. Kalau di sini berupa pengurangan, maka di sini juga berupa pengurangan. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Contohnya di sini adalah negatif 5. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 27 ditambah 12. Jadi yang pertama, kita coba ya yang ini nanti apakah benar atau salah. Oh iya, ini tadi belum Ibu benerin. Mohon maaf, masih ada sedikit kekeliruan. Jadi ini tadi adalah B. Yang itu adalah C. Ya, ini B. Yang ini C. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soal. Jadi negatif 5 dikali dalam kurung negatif 27 ditambah 12. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu ini yang di dalam kurung ya. Negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif 15. Ya, betul. Jadi ini hasil dari yang ini. Tuliskan di sini. Nah, jadi negatif 5 dikali negatif 15 sama dengan negatif 75. Oke, selanjutnya kita lihat apakah benar ya. Jadi di sini adalah negatif 5 dikali negatif 27 ditambah 12. Jadi ini kita distributifkan ya. Jadi di sini kita lihat negatif 5 dikali 2 negatif 5 dikali negatif 27 kemudian ditambah negatif 5 dikali 12. Nah, jadi ini ya. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. 5 dikali 27 sama dengan 135 ditambah negatif dikali positif hasilnya negatif. 5 dikali 12 adalah 60. 135 ditambah negatif 60 sama dengan negatif 75. Jadi hasil yang ini sama dengan yang ini. Berarti jadi negatif 5 dikali dalam kurung negatif 27 ditambah 12 itu sama dengan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 dikali 12. Maka untuk perkalian berlakulah sifat distributif atau penyetaraan. Oke, yang selanjutnya sifat yang kelima adalah bilangan 1 dia sebagai unsur identitas dari perkalian. Maka apabila suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini ya, misalnya ada A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, maka hasilnya adalah A. Contohnya gimana? Kita lihat. 2 dikali 1 sama dengan 2. Misal lagi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan unsur identitas dari perkalian. Jadi dia tidak mengubah hasil dari bilangan. Jadi kalau misalkan dia negatif 5 dikali 1, berarti hasilnya juga negatif 5. Oke, sifat yang keenam yaitu hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Misalnya di sini adalah negatif 5 dikali 0 sama dengan 0. 100 dikali 0 sama dengan 0. Pokoknya berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Oke, gimana? Sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini. Jadi yang perlu kalian ingat untuk perkalian tadi adalah yang pertama, jika
jika kedua tandanya sama, baik itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif. Yang kedua, jika perkaliannya merupakan tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi dua hal itu yang sangat penting untuk kalian ingat pada bagian ini. Jangan lupa jika masih ada yang kalian bingung atau belum paham, silahkan tanyakan nanti di grup WhatsApp. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.